Rahayu Sagung Dumadi. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang dapat merubah peradamai, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, kasing krepedo niring sambikala. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan kembali untuk berbagi ilmu pengetahuan spiritual dan budaya, dan juga sebuah kisah legenda. Tidak lupa saya ucapkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat saya sampaikan kepada Nabi junjungan saya, Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan petunjuk yang terang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lama ini, tepatnya pada malam 1 Syuro, saya diundang oleh sahabat saya di daerah Menganti untuk mengunjungi sebuah makam yang konon katanya merupakan makam Syekh Menganti. Rasa penasaran saya mengenai sosok tersebut hingga akhirnya saya menemukan sebuah cerita Syekh Menganti yang menjadi cerita tutur dan berkembang di kehidupan masyarakat Menganti, Gresik. Konon katanya makam Syekh Menganti berada di area makam kembar Plosorejo, Desa Menganti. Disebut makam kembar karena area pemakaman terbagi menjadi dua, yaitu di sisi barat dan timur Jalan Raya Bulaan Menganti. Nama Menganti diambil dari sebuah nama salah satu pusat pemerintahan Giri Kedaton di wilayah selatan Giri Gisik, nama Gresik dulu, yaitu Sri Menganti. Konon tempat itu dulunya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bernama Haryo Pinatih, putra Nyai Ageng Pinatih, ibu angkat Sunan Giri. Haryo Pinatih inilah yang kemudian bergelar Syekh Menganti I. Dia memiliki seorang putra dari pernikahan dengan Dewi Arimbi, putri Raja Majapahit Bray Kertabumi, yang diberi nama Haryo Agung Pinatih. Nama terakhir itu kemudian bergelar Syekh Menganti II. Silsilah tersebut tertulis di cukup makam Syekh Menganti. Namun dari keterangan Kris Aji Awe, budayawan dan sejarawan asal Gresik, yang tertuang pada situs website pada Sapanusa, yang linknya saya tautkan di deskripsi video ini, cerita tutur masyarakat Menganti itu belum ditemukan di babat sejarah Gresik. Serat-serat hingga referensi catatan-catatan sejarah Giri Kedaton, sangat mungkin kisah itu tak tercatat dan hanya menjadi cerita tutur. Dianggap sejarah itu jika ada catatan dalam referensi sejarah seperti babat Tanah Jawa atau History of Jawa, babat Gresik atau sejarah daerah setempat, serat-serat, dokumen pendukung, hingga benda bersejarah peninggalan kerajaan atau kearifan lokal masa itu. Secara teoritis, jika kurang bukti dan mengandalkan cerita turun-temurun dari masyarakat setempat, namanya disebut sebagai cerita tutur. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan cerita tutur, karena cerita tutur itu termasuk khazanah bangsa. Bagaimana masyarakat begitu peduli dengan warisan leluhur. Namun, untuk akurasi dalam bingkai ilmu sejarah, kisah Syekh Menganti belum bisa dikatakan absah. Hal itu juga bisa diamati dari ketiadaan juru kunci, kecuali seorang penjaga makam. Dari sudut pandang catatan sejarah Nyai Ageng Pinatih yang tidak memiliki anak kandung, dia adalah istri dari Patih Samboja, seorang patih kerajaan Blambangan yang sekarang disebut Banyuwangi,
namun diusir lantaran berkepihakannya terhadap Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Nyai Ageng Pinatih itu dari Champa atau sekarang disebut dengan Kamboja. Pinatih diambil dari nama suaminya yang artinya istri dari Patih Samboja. Samboja sendiri konon julukan yang berarti dari Kamboja. Nyai Ageng dan Patih Samboja belum dikaruniai anak hingga sang patih meninggal. Karena setia, Nyai Ageng tidak menikah lagi. Artinya, beliau tidak pernah punya anak. Entah dari mana catatan silsilah, Haryo Pinatih dan Haryo Agung Pinatih dianggap sebagai keturunan Nyai Ageng. Di silsilah itu menekankan lagi bahwa di sisa hidup Nyai Ageng, dia hanya merawat Joko Samudro, yaitu Sunan Giri kecil yang ditemukan di peti yang hanyut di pesisir Gresik. Setelah menjabat sebagai Syekh Bandar atau kepala pelabuhan Gresik, berganti nama Raden Santri Ali Syed Murtado, kakak dari Sunan Ampel. Kita berpikir secara netral saja. Kalau memang ditanya dari sudut pandang sejarah, maka mari membahas dari kerangka teori sejarah. Karena bukti-bukti yang dikumpulkan soal Babat Gresik juga dilindungi di Des Parekraf Butpora di Perpustakaan Gresik. Oleh karena itu, pentingnya memahami cerita rakyat, legenda, dan sejarah. Dan marilah kita jaga cerita rakyat dan cerita tutur cukup menjadi kasanah dan tambahan ilmu pengetahuan wawasan kita. Sekian dari saya. Apabila adanya kekurangan atau keliruan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Rahayu Sagung Dumadi, Kalsir Bedo, Nir ing Sambikolo. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing Bedo, Nir ing Sambikolo.